Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita tetap tinggal dalam penyertaan dan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Tema yang saya beri pada pagi hari ini yaitu kebahagiaan sejati. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita, anak-anak Tuhan, kita ingin selalu berbahagia. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun di antara kita yang ingin selalu menangis, yang ingin selalu bersedih. Pasti kita ingin selalu bahagia, kita selalu ingin bersuka cita. Ada banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan mungkin dengan jabatan atau mungkin dengan hal-hal yang lain, mungkin pergi ke tamasya atau hal-hal yang lain yang bagaimana supaya dia bisa bahagia, bagaimana supaya dia bisa sukacita, bagaimana dia bisa senang. Ada banyak hal yang dilakukan oleh manusia, ada banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar sana untuk dia berbahagia. Bahkan kehidupan saya secara pribadi pun saya ingin selalu berbahagia. Begitu juga dengan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tetapi apakah kebahagiaan yang diberikan oleh dunia, kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini adalah kebahagiaan yang kekal? Tidak. Tapi kebahagiaan yang Tuhan beri adalah kebahagiaan yang akan membawa kita kepada kekekalan. Pada saat hari ini kita akan buka di dalam Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Di sana dikatakan bahwa berbahagia orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mendapatkan kebahagiaan sejati? Siapakah yang firman Tuhan menyampaikan di dalam Mazmur pasal 119 ini yang akan mendapatkan kebahagiaan? Bukan ketika mereka mendapatkan harta yang banyak, bukan ketika jabatan mereka mungkin meningkat atau hal-hal yang lain, tetapi firman Tuhan di sana dijelaskan bahwa orang yang bahagia, yang disebut berbahagia, yang pertama kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 119 ini ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yang pertama yang disebut berbahagia yaitu mereka yang hidup tidak bercela. Saya dikatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, siapa kita yang tidak pernah melakukan dosa? Ya, kita semua pasti melakukan dosa. Gak ada satupun kita anak-anak Tuhan yang luput yang namanya dosa. Kita selalu melakukan hal-hal yang tidak baik mungkin di hadapan Tuhan. Kita mungkin sering menyakiti hati Tuhan. Tapi firman Tuhan di sana jelaskan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang hidup tidak bercela. Bukan berarti kita luput dari dosa, tidak. Bukan berarti kita nggak pernah melakukan dosa. Tetapi di sana dimaksudkan bahwa ketika hidup kita mau ditegur dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di sana katakan yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika firman Tuhan yang kita terima dalam hidup kita, firman Tuhan itu yang menegur kita, firman Tuhan itu yang menasehati setiap kehidupan kita. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang Yeremia pasal 23. Yeremia 23 ayat yang ke-29 di sana dikatakan, Yeremia 23 ayat yang ke-29. Firman Tuhan menjelaskan di sana, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika hidup kita mau ditegur oleh firman Tuhan, mau dinasehati oleh firman Tuhan menjelaskan bahwa firman Tuhan itu seperti api dan juga seperti palu yang menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan keegoan kita, menghancurkan keinginan daging kita. Firman Tuhan yang menegur setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 saya jelaskan. 2 Timotius 3
ayat yang ke-16 saya jelaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ketika firman Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita dan kita membiarkan firman itu menegur kita, firman itu menasehati kita, firman Tuhan itu menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, dan kita tahu kita salah, kita tahu bagaimana harus memperbaiki diri kita tahu bagaimana kita harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang berbahagia, hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak bercela adalah hidup yang mau ditegur oleh firman Tuhan, hidup yang mau dinasehati oleh firman Tuhan, hidup yang mau diubahkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, biarlah setiap kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang kedua, siapa yang dikatakan berbahagia? Kita kembali dalam Mazmur 119 ayat yang kedua, bagian A di sana katakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan berarti saat kita melewati hari-hari dalam hidup, entah itu kesusahan, entah itu kesulitan, entah kita dalam masalah, entah itu ketika kita dalam ketenangan, atau kita menghadapi sakit penyakit, bagaimana setiap kehidupan kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mereka adalah, firman Tuhan menjelaskan, orang-orang yang berbahagia ketika hati kita, pandangan kita tetap terarah kepada Tuhan. Karena sana katakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Mazmur pasal 119, kita lihat ayat yang ke-57. Ayat yang ke-57 sana katakan, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, firman Tuhan menjelaskan, atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak kulupakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang memegang peringatan-peringatannya. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam tantangan hidup yang kita alami, bagaimana setiap kehidupan kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, tetap memegang janji-janji kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan sana katakan, bagianku, firman Tuhan itu kurenungkan, firman Tuhan itu kupegang, firman Tuhan itu yang menjadi penghiburan bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan di ayat yang ke-98, di sana dikatakan, perintah-Mu itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Firman Tuhan, ketika hidup dalam firman Tuhan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang bijaksana. Firman Tuhan itu akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tidak ada satupun dalam dunia ini yang luput dari persoalan. Semua kita menghadapi persoalan. Tapi ketika kita hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam perintah-perintah Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih bijaksana lagi. Apa yang harus kita perbuat. Bahkan firman Tuhan menjelaskan di sana di ayat yang ke-71. Firman Tuhan berkata bahwa tertindas itu baik bagiku untuk aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kenapa pemazmur bisa berkata seperti itu? Ketika kita memegang firman Tuhan, kita akan bisa memandang masalah itu dari sudut pandangnya Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan dan kita memegang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, kita akan melihat persoalan itu dari sudut pandang Tuhan, bahwa segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita semuanya mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Kita lebih dekat, lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, menjalin hubungan lebih intim lagi bersama dengan Tuhan, akan menyadarkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak memiliki kekuatan. Yang ketiga, siapa yang dikatakan berbahagia? Yang mencari Tuhan dengan segenap hati.
Di ayat yang kedua bagian B di sana katakan yang mencari Dia dengan segenap hati. Kita lihat ayat yang ke-10, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dengan segenap hati aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Dengan segenap hati kita mencari Tuhan, dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setiap hari kita membutuhkan firman Tuhan. Setiap hari kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita yang setiap hari mencari Tuhan, bagaimana setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita berkata bahwa kita butuh Tuhan. Tapi dikasih oleh Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang mencari Tuhan setiap hari. Yang ketiga, siapa yang dikatakan berbahagia? Mazmur pasal 119 ayat yang ketiga, sana katakan, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Sana dikatakan bahwa yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang hidup dalam jalan Tuhan, kita yang tidak melakukan kejahatan, termasuk kejahatan dalam hati. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hati kita, dalam pikiran kita, Tuhan tidak inginkan kita hidup dalam dosa. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kejahatan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus. 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sana dikatakan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Allah itu adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan Tuhan menghendaki kita hidup dalam kekudusan. Kita hidup tidak melakukan kejahatan. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan sana dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat, tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, yang berbahagia, firman Tuhan menjelaskan di sana, yang berbahagia bukanlah mereka yang mencari harta kekayaan dalam dunia ini, bukan ketika mereka mendapatkan jabatan yang tinggi, bukan ketika mereka mendapatkan warisan, atau bukan mereka yang mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka, tidak. Tapi firman Tuhan menjelaskan yang berbahagia yaitu mereka yang hidupnya tidak bercela, yang mencari Tuhan setiap hari, yang berpegang dalam kebenaran firman Tuhan, yang tidak melakukan kejahatan. Karena apa? Kebahagiaan yang Tuhan beri adalah sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Apakah kita luput dari persoalan? Tidak. Kita akan tetap, Tuhan akan tetap mengizinkan persoalan itu datang dalam hidup kita. Tetapi ketika kita hidup dalam firman Tuhan, hidup seturut kehendak Tuhan, firman Tuhan menjelaskan kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Tuhan berikan kita damai sejahtera, dan damai sejahtera yang Tuhan beri, sukacita yang Tuhan beri tidak dapat ditemukan dalam dunia ini. Itu hanya Tuhan beri, dan itu sifatnya kepada kekekalan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, biarlah kita hidup dalam kehendak Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan menjelaskan kita adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia, kebahagiaan sejati yang didambakan oleh seluruh dunia, dan yang memberikan itu adalah hanya Tuhan bagi orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan berdoa. Segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, untuk hidup seturut sehendak akan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan melindungi seluruh
seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.